tak kasih ini deh bonus ininya deh, manfaat deh, yuk pulang naik mobil bareng saya. Nah itu karena nggak biasa dia misalnya nebeng atau ini adalah jadi syarat atau jadi satu sebagai benefit, ucapan terima kasih sebagai gitu terima loh ya. kasih, benefitnya itu bisa jadi riba. Wow, sampai numpangin itu. Makin malam makin solih bersama amazing people, dan malam ini kita ditemani oleh Hadi Aziz Pratama. Wow, ini suara saya agak ini ya, kayak penyanyi biduan ya. Kayak suara ini Megatron. Megatron. Oke. Suara saya aman ya? Ada surprise setelah sekian. Masih ingat nggak? Beberapa hari. Itu mah acara lain ya? Beda, itu beda acara. Masya Allah. Kita bahas tentang bahaya jebakan riba. Ini hangat banget sih. Dan ini kayaknya selama masih ada bumi itu masih ada usia gitu ya. Orang itu masih hidup, pasti nggak jauh-jauh dari ini bro. Dari riba. Iya. Godaannya gitu. Karena memang menjanjikan banget sih. Apalagi yang bisnis butuh modal gitu kan. Nah itu. Tapi di sisi lain juga kita akan nemuin ini juga nih pro kontra. Setiap tapi ada yang pembahasan ini. Tapi nggak cuma pengusaha loh bro. Iya. Godaannya, terutama ASN ya. Apa sih? PNS lah dulu. PNS kalau dulu. Sama PNS itu lebih mudah. Kalau pegawai swasta mungkin agak ini ya untuk istilahnya approval ya. Approval dari bank itu agak tarik ulur ya. Tapi kalau PNS sama pengusaha itu kayaknya gampang banget. Apalagi kalau pengusaha itu dia udah tenar di sosmed lah misalnya. Oh itu mah pakai laporan keuangan yang ada aja lah, itu udah langsung ACC bro. Udah bahkan ditawarin ya. Bukan kita yang ngajuin ya. Iya ditawarin ini. Saya pun pernah gitu. Oh pernah juga ya? Pernah dijawab itu. Sebuah bank syariah. Tawarin teman Bank Syariah siapa sih itu? Bank Syariah. Karena Bank Konven dia itu masih mikir-mikir lah gitu kali ya. Oh ketahuan nih kayaknya pengusaha radikal gitu. Udah good looking ya. Radikalis romantis. Tapi kalau misalkan kalau PNS sekalian SK-nya gampang. SK-nya kan dia kalau PNS itu. Sekolahin. Tapi sebetulnya riba itu apa aja sih yang termasuk riba? Terus seperti apa sih riba itu sebenarnya? Nah, apakah memang yang berkaitan dengan bank itu udah pasti riba? Nah, mungkin sebelum di situ ya, bro ya. Nih saya sapa dulu nih amazing people. Sudah berapa penonton di situ? Ada pada peserta audiens setia kita itu ya. Iya. Itu Masya Allah. Ya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum amazing people. Ya, kita alhamdulillah nih ketemu lagi nih. Ini mudah-mudahan ini satu materi yang ini ya bermanfaat lah buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ini kita nggak kejebak di sini ya. Karena yang jelas sih kalau saya sih udah sebelum punya duit dan punya satu keahlian tertentu, alhamdulillah sudah selamatkan sehingga nggak terjebak dengan riba ini, udah ketahuan lah. Zaman masih kere udah belajar agama lah gitu. Masya Allah, itu sih yang penting. Yang penting itu alhamdulillah sih. Tapi saya banyak cerita dapat curhat-curhat teman-teman saya bro, yang itu nanti akan saya ceritakan di podcast di ini ya, di tengah-tengah nanti ya. Baik nih amazing people-nya yang masih stay tune ya. Kalau dulu radio kan stay tune ya. Stay tune. Kalau YouTube apa ya? Stay tune juga ya sama kayaknya. Stay tune juga karena ya. Kan live kan. Live ya. Jadi mungkin ke definisi dulu ya. Jadi kalau kita lihat secara definisi maupun secara syariah lugawi, bahasa dan syari itu ya intinya sih riba itu kan sesuatu yang ditambahkan dari asalnya. Gitu. Jadi ada penambahan sesuatu gitu. Jadi ada penambahan. Ada sesuatu yang ditambahkan dari harta yang kita pinjam maupun dari satu harta yang memang dilarang untuk itu dijual belikan dengan persyaratan tertentu sehingga itu jadi riba, itu ada sesuatu yang ditambahkan. Intinya sih. Jadi nggak harus pinjam meminjam aja ya. Iya, ada tapi beli jual beli juga. Nah, itu tapi nanti apa namanya? Nggak semua jual beli pastinya kan? Ya nggak semua. Ada khususnya. Nah kalau mudahnya sih ya teman-teman bisa cek di Al-Baqarah tuh 275. 275 jadi riba itu kan itu tadi sesuatu yang ditambahkan dan itu dilarang oleh Allah gitu. Nah di situ di 275 itu kenapa dilarang gitu kan? Karena itu di podcast sebelumnya itu kan sempat saya singgung, dia jadi kayak candu bro. Narkoba lebih asik dari narkoba gitu. Dia jadi kayak kesurupan, kayak kena penyakit gila, ketagihan. Karena biasanya kalau udah ketemu satu, wah jebol satu, lumayan SK saya jebol nih. Jadi sertifikatnya bisa digadain bro, ke bank, jadi jaminan.
cair lagi ke bank B gitu, terus jadi lingkaran setan jadinya. Nah itu tadi benar Allah bilang kan, itu jadi kayak kesurupan, kayak kesetanan, karena itu ya asik gitu. Mungkin kalau ya alhamdulillah sih, kalau saya sih belum sampai, tapi cerita dari teman saya, oh asik banget. Iya kadang Bener kalau kata tadi Allah bilang kan, kayak kena kesetanan, kesurupan itu beneran. Iya kadang kita nggak perlu nyebur langsung ya untuk selamat gitu, maksudnya Ya, ketika jangan, ini jangan nyicipin neraka dulu lah. nggak usah nyicipin neraka dulu gitu kan, tapi Duh, kita bisa Kena api belajar kompor- dari kena api pengalaman kompor orang aja, lain kena gitu. api kompor aja saya nggak kuat. Nggak bro. kuat kan daripada api neraka gitu. Aduh, bagi api neraka, aduh api kompor aja, melepuhnya gimana gitu. Iya karena pengalaman Kena orang knalpot aja, lain juga iya, sangat berharga gitu untuk kita jadikan pembelajaran untuk diri kita gitu. Enak itu kalau udah dapat satu tuh, kayak ya kayak makin narkoba lah, kayak makin narkoba, kayak Ketagihan. ketagihan, kayak kena judi gitu. Jadi itu tadi yang dibilang boleh dijadiin quotes ya. Riba itu adalah candu. Riba itu membunuhmu juga mungkin lama-lama gitu. Iya bisa membunuh karena kan terjerat nantinya. Bisa kalau tadi iman nggak kuat, ada yang bunuh diri, ada. Ada itu sampai ngeri segitu, sih. makanya kan di situ Allah udah wanti-wanti dalam Al-Baqarah 275 gitu. Tapi kalau bisa ngebalikin gimana? Nah? Maksudnya kita minjam terus kita Balikin. kembaliin itu kan Ya udah jangan pakai lagi jangan gitu. pakai lagi. Ya nanti ya Tapi bulat kadang lagi. kadang Itu kita tadi, nggak bisa tadi kan. Nah, itu Orang nagih. kita dapat secara Itu. instan kan enak gitu ya. Dan minjam. nagih tadi, Iya. nyandu tadi kan, gue udah bisa balikin bro, ya kan gitu kan. Gue pinjam lagi ke bank B gitu. Memang nagih tadi karena ya dia jadi candu, jadi kayak orang ya kesurupan, ya apa mabok gitulah, jadi sempoyongan, ya kayak orang mabok jadinya gitu, ketagihan gitu. Riba yang satu balik ke riba yang lain. Dan ini sangat sebenarnya udah tadi Allah udah wanti-wanti di situ, belum lagi di surat yang lain gitu kan. 275 sampai 279 lah kalau lengkap lah, buka aja di Al-Baqarah ya. 275 sampai 279 ini saya menyampaikan dari guru saya aja gitu ya. Di 279 juga bahkan Allah itu nantang kita bro. Jadi Allah udah ngelarang nih, kita nekat nih, udah ngelarang, udah wanti-wanti tadi kan, ini haram nih, kemudian kita nekat, Allah ngajak perang sama Rasul. 279 Al-Baqarah itu bagi para ini penggiat riba gitu ya, atau bagi para pejuang anti riba itu udah biasa lah dengan ayat itu gitu. Allah langsung, Allah dan Rasul yang nantang perang. Jadi baratnya nih antum nih sebagai tim yang nantang perang para BOD, itu aja udah gemeteran kan. Iya. Allah dan Rasul loh. Gimana coba? Rasul Muhammad SAW dan Allah itu yang nantang perang. Itu parah sih. Itu ngeri. Itu kan musuhnya Allah dan Rasul itu ya orang kafir sama itu musyrik aja gitu loh. Iya. Yang memang menantang perang Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kita udah setara dengan musyrikin dan Kafir, bahkan munafik juga gitu. munafik juga ya. Itu makanya ngeri. Karena Allah sendiri yang nantang. Kalau titik kezolimannya riba sendiri tuh di mana tuh? Kalau tadi kan riba berlebihan kan gitu. Ya. Terus kenapa sih diharamkan? Ya memang udah tertera termaktub di Al-Qur'an gitu. Ya. Ya jadi kenapa itu zolim? Karena dia asal muasalnya memang dari sesuatu yang zolim juga bro. Nah, jadi dari kalau secara kita berbicara bisnis kan ada sistem gitu ya. Berbicara ekonomi itu ada sistem. Jadi ada satu sistem, dia lahir dari satu sistem yang zolim, pasti itu akan menzolimi manusia gitu. Ternyata nih, mungkin sebelum ke situ ya, kenapa dari sisi zolimnya apa? Nanti saya akan banyak cerita tuh biar teman-teman nggak kejebak deh. Maksudnya yang belum sih alhamdulillah ya. Iya. Banyak teman saya yang curhat itu kena ya tadi dibilang tadi dia jadi kayak kecanduan. Jadi ada teman saya tuh udah misalnya pinjam sekian 50 juta, udah 3 bulan lagi nih mau lunas, dihubungin sama banknya, mau nambah lagi nggak pinjamannya? Asing nggak tuh? 3 bulan lagi nih mau lunas nih, jadi nggak boleh lunas, gimana coba? Itu yang bikin nagih tuh itu gitu. Jadi bikin kecanduan tuh itu naikin dong plafonnya, naikin teman-teman saya ada tuh mantan pengguna riba maksudnya, mantan pecandu riba. Nah itu akibat dari zolimnya tadi. Jadi ternyata, jadi kalau lihat ininya banyak sih di internet juga ya, saya baca gitu kan, itu dari mulai zaman Mesir kuno tuh, zaman Firaun tuh udah ada ribanya berupa barang gitu, emas gitu ya, itu udah ada. Karena ya itu tadi, karena ini akibatnya zolim, ya itu dari berawal dari setan juga gitu kan, karena uang setan jadi dimakan jin. Nah itu
Nah kemudian populernya memang banyak sih yang make itu ya, kalau saya baca-baca itu kan zaman Yunani kuno juga baca make itu juga zaman Yunani, zaman Babilonia, Mesopotamia itulah itu ada, tapi di zaman itu kan nggak ada teknologi segala macam ya, jadi sederhana banget lah, mungkin bentuknya berupa barter barang yang itu barangnya sebenarnya nggak boleh gitu, nggak boleh sehingga itu jadi riba gitu kan. Misalnya barter emas tapi dia ditangguhkan di delay lah, jadi nggak langsung tunai, misalnya di barter emas 1 gram barternya 1 gram atau jadi 1,2 gram itu jadi riba juga. Nah zaman itu kan karena itu asik jadi ya biarin aja lah ngeflow gitu, ternyata itu adalah riba gitu, jadi udah dari zaman dulu. Nah cuman dipopulerkan itu oleh Adam Smith. Dipopulerin Ya maksudnya dia cikal bakal lah, cikal bakal sebenarnya kan itu kan dari ekonomi kapitalis ya. Jadi akhirnya di skemakan, disistemkan ya. Jadi itu jadi ekonomi kapitalis. Jadi kapital itu kan modal ya. Jadi ekonomi yang hanya dia berbasis dari modal saja gitu. Ya. Jadi itu muncul dari Adam Smith, jadi mengenalkan itu gitu ya. Sehingga dipopulerkan gitu kan, kemudian terus itu lebih kurang abad 18 lah gitu ya, terus dipopulerkan, digulirkan sehingga ada namanya bank pertama itu yang bikin dinasti ini Rockefeller lah, kalau tahu itu Rockefeller ya itu mafia lah. Mafia Amerika yang pegang Amerika lah itu ya, sampai sekarang tuh masih kuat mencengkram ya, turunan Yahudi juga gitu. Jadi emang itu sengaja dibuat ya untuk membuat yang kaya makin kaya. Dizolimi itu. Jadi makanya kalau dalam teori ekonomi yang kapitalis tadi, bisnis yang kapitalis itu, makanya dibilang ya harta itu akan beredar di tangan orang kaya karena riba itu tadi. Adanya bank tadi itu bro. Jadi itu akan nahan duit. Jadi misalnya gini, tadi kan misalnya bank ini kan akhirnya berdiri bank tuh, itu untuk menahan duit berputar di situ dan di orang kaya. Karena itu tadi ketika uang itu ya banyak beredar di luar, di bawah lah, di pasaran, maka bank ini akan membuka deposito bunga tinggi, masuk kan. Tapi kebanyakan di sini juga jadi nggak ada daya beli kan. Dia buka kredit KPR, mudah angsuran segala macam, jadi ya bolak-baliknya. Jadi masuknya lagi ke si orang kaya itu, keluar dari orang kaya, masuk lagi orang kaya. Jadi ya makanya dibilang 90% ada gitu kan kalau dalam teori bisnis itu kan, 90% harta di dunia ini hanya dikuasai oleh 5%. Ya itu kapitalis itu. Karena dari sistem riba itu. Tapi bisa dibilang nggak sih sistem riba ini, kegiatan riba kan kayak tadi ya, pinjam. Simpelnya gini lah, simpelnya tuh minum ya. Rentenir lah ya, rentenir di kalau perkampungan gitu ya. Iya. Kan pinjam uang 100 kembalinya 120 misalnya gitu kan. Darat modern. Mintah darat modern gitu. Nah, itu bisa dibilang ini gak sih kita berbisnis gitu. Berbisnis gitu dengan uang itu. Nah, itu beda, Bro. Berbisnis itu kan nanti itu beda, nanti mungkin ada kan kita cari untung tuh ya. Tapi bisnis itu kan maksudnya pinjam meminjam uang kan nggak boleh. Karena kan tadi objek yang jadi jual belinya apa? Uang tadi. Nggak boleh. Ada kan ada namanya jual beli itu kan harus jelas barangnya itu tertentu. Nah uang ini kan juga, nah definisi uang ini juga nih akan rigid karena uang dari definisi kapitalis itu dia itu istilahnya itu ya uangnya itu uang fiat money gitu kalau saya belajar kan uang kertas. Uang kertas kalau saya belajar di ekonomi kapitalis itu, jadi uang kertas itu yang tertera itu nggak sesuai dengan nilainya. Jadi misalnya 1 juta itu harga kertasnya berapa sih, 1 juta nggak? Iya. Enggak, terus juga nggak ada backupnya. Harusnya kan namanya ketika uang harus keluar uang itu berada di pasaran itu kan dia harus punya backup emas dengan jumlah tertentu. Oh iya. Karena biar imbang gitu. Biar imbang ketika ada apa-apa kan ada resesi segala macam, ada backupnya. Nah ini juga masalah gitu. Jadi ya kalau definisi uang sedikit aja dibahas ya, karena itu nanti harus ada bahasan tertentu. Wah, skema uang dalam Islam itu ya dia itu yang real itu ya kalau di dalam Islam dinar. Dulu jangan jadi kalau ingat ini enggak waktu film-film penjajahan Belanda tuh gulden. Iya, gulden itu kan dari golden emas, iya kan? Emas. Karena real emas nih. Nilai emasnya nih istilahnya 1 gram. 1 gram berapa kalau sekarang 1 juta. 1 juta. Ya itu 1 juta itu. Jadi harga uangnya itu 1 juta.
Backupnya itu di Ya emas di emas tadi. saya tadi. Emas Jadi tadi. real gitu. Tapi kalau uang kertas sekarang kan Iya. dia karena dia jadi berharga jadi karena ada undang-undang gitu kan. Mm-mm. Nah makanya tadi ini jadi bisnis. Nah bisnisnya apa yang dibisniskan? Kan bisnis itu kan kalau dalam bisnis muamalah syariah itu kan harus ada pelaku bisnisnya, Mm-mm. ya kan? Si pengusahanya jual beli nih harus ada yang penjualnya, harus ada yang beli, harus ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada ijab kabul kan. Nah yang di barang diperjualbelikan dan diijab kabulkan ini kalau uang apa? Kan harus barang yang kayak gini nih misalnya ini jual beli buku harga 100.000, 150. Jadi jelas yang diperjualbelikan ada objeknya, buku. Okay. Nah kalau uang kan jual beli uang. Atau tadi ini kan akadnya bisnis karena saya memberikan manfaat. Iya. Ya, dia nggak punya duit nih, tapi dia harus Dia terima mau kasih buka dong. usaha misalnya Dia gitu terima kasih kan. dong ke saya dong, ada kelebihan dong. Nah Iya. itu nggak boleh, ada itunya kan, ada dalilnya gitu. Itu kalau di riba itu riba hutang piutang ya istilahnya itu riba qard. Jadi jadi riba itu nggak cuma satu jenis ya? Iya, jadi ada riba jual beli, ada riba hutangan, ada riba jual beli. Riba hutangan ada ya? Ya riba hutang yang biasa pinjam yang pinjam tadi ya. Rentenir nih minta darat. mau buka usaha nih, pinjam saya 20 juta. Oke. Nanti balikin Balikinnya 10% ya, 10% tambahin ya, 22 itu juta. Kelebihan, itu udah jelas ada larangannya dalam kelebihannya itu hanya berupa uang atau ada sifat lainnya gitu. Atau misalnya 20 minjem 20 juta kembalinya 22 juta. Ada 2 nggak boleh jutanya kan? itu nggak boleh. Kalau misalkan kelebihannya itu bukan dari uang misalnya, termasuk riba gak? Bukan dari uang. Misalnya kalau itu dalam rentang waktu ada berapa pendapat nih, mungkin ntar lebih detailnya bisa ikut. Ada kelasnya Pak Ivan tuh. Nah, pokoknya Pak jangan lupa misi di Islamic Business Bootcamp itu ya. Jadi intinya adalah ketika itu adalah memang urf ya, kebiasaan di tempat itu. Jadi misalnya dia biasa ngasih kado gitu. Oke. Nah, itu misalnya dia balikin 20 juta terus ya dia biasa ngasih makanan itu nggak apa-apa. Ngasih hadiah gitu asal apa-apa. Bukan disyaratkan untuk pengembalian itu. Gitu. Okay. Ya tadi emang amannya juga harus secara rentang waktu itu harus berbeda dari situ gitu. Gitu. Iya. Itu tapi kalau itu bisa jadi riba ya ketika nih tak balikin 20 juta. Tak kasih ini deh bonus ininya deh, manfaat deh. Yuk pulang naik mobil bareng saya. Nah itu karena nggak biasa dia misalnya nebeng atau ini adalah jadi syarat atau jadi satu sebagai benefit, ucapan terima kasih gitu terima kasih ya. benefitnya itu bisa jadi riba. Wow, sampai numpangin itu ya? Iya, saya pernah baca itu. Ya? Nah, makanya tadi lebih lengkapnya di situ. Jadi ini jebakannya ya tadi secara ini bentuk-bentuknya makanya kita harus hati-hati. Makanya kan Imam Syafi'i ya kalau nggak salah bilang ya itu jadi ketika kita pergi ke pasar kalau kita nggak belajar tentang muamalah maka ya suka nggak suka kamu tuh terlibat riba. Imam Syafi'i yang bilang. Karena tadi riba itu bisa dari pinjam meminjam dan juga jual beli. Iya. Kalau pinjam meminjam itu udah jelas tuh. Kalau jual beli nih gimana? Wah, jual beli ini kan kalau barang-barang kalau di hadis tuh banyak lah di hadis itu kan ininya yang kalau kita tinggal kita lihat aja gitu kan. Jadi jenis barang riba itu kan ada kurma, jelly ya, jawawut, gandum, emas. Jadi emas ini ya, bukan itu barang ribawi mata uang ya, dinarnya tapi emas nih, emas batangan, emas kepingan gitu ya. Yang kemarin dikasih tuh waktu Mezi Muharram kan Iwa Gold itu ya emas kayak gitu tuh. Perhiasan gitu termasuk ya? Beda emas. Itu. Oh beda lagi. Itu perhiasan bentuk lain gitu. Itu nggak termasuk yang saya pelajari ya dalam sistem ekonomi Islam. Jadi emang host ini adalah emas kepingan. Karena kan zaman dulu juga senang ngumpulin emas bro. Bukan emas yang di Jawa ya. Ada Mas Jovan, ada Mas Hasbi ya. Ada Mas Aziz gitu. Itu beda itu orang. Itu beda itu. Itu senang disimpan juga sama istri masing-masing. Istri masing-masing. Disimpan. Dijagain banget ya. Dijagain. Dilap. Dijagain, disuapin. Sampai ngeces tuh yang dengerin. Pusing dia si jomblo. Kayaknya ntar ngerasain kan. Ya itu memang khas itu emas. Jadi itu barang yang nggak boleh ketika terjadi barter nih itu ada
ada kelebihan di situ. Jadi misalnya nih barter kurma dengan kurma gitu ya, tadi jeli dengan jeli, emas dengan emas. Barter ya, misalnya awalnya itu tadi 1 kilo, emas 1 kilo gimana ya? Kemudian di barternya itu emas 1,2 kilo gitu, nah itu nggak boleh, itu jadi riba. Oh memang harus ini ya? Iya. Sepadan harus setara lah, setara ya, harus sama-sama tadi secara kadar kelebihan. maupun bobotnya gitu. Halo, nama saya Pondra Hanutama selaku Marketing Communication Director di hotel ini. Oke, untuk area yang paling banyak traffic itu area lobby, restoran, dan yang paling lebih banyak lagi itu biasanya di toilet. Karena toilet itu adalah tempat yang banyak trafficnya, jadi pengecekannya juga ekstra. Kalau tempat ibadah kan kembali lagi ya, tempat ibadah adalah suatu tempat di mana kita harus kusuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam artian tentunya dibutuhkan tempat yang nyaman. Terus dari tempat kebersihan dan kenyamanannya sajadah, contoh sajadahnya bau sih gitu. Terus mukenanya kok lembab sih, sebenarnya nggak enak. Itu justru mengganggu kan di saat ibadah, dan justru itu jadi ini sih fokus kita juga, supaya intinya adalah saat beribadah tamu baik karyawan nyaman, bersih dan aman bahkan kan.